barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana Allahumma salli wa sallim ala sayyidina insyaallah cepat apa nggih Pak. Nggih, monggo ngata-ngataken donga menika dengan maksudipun kita Allahumma hadza lana Gusti Allah mugi paduka kersa paring barokah, paring berkah. Barokah niku ziyadatul khair, mugi kersa paring tambahipun kathah kesaenan. Barik lana anggi kita sedaya fi Rajab ing dalam bulan Rajab wa Sya'bana lan ing dalam bulan apa Sya'ban ruwah barejep terus napa ruwah wa balighna lan paduka kersa ndugekaken kita paring panjang umur datang kita Babalighna Ramadan sehingga kita saged napa manggi bulan Ramadan. Amin. Pokoknya era tenang. Kalau pengen cepat ora ketemu Ramadan Bapak. Amin ya ora ada. Amin. Akan nggih monggo iki dipun kata-katakan dengan itu. Mugi-mugi kita sedaya saestu kata barokah ingkang dipun rejokaken dening Allah dhateng kita sedaya khususipun ten bulan Rajab, Sya'ban lan mugi saged manggihi bulan Ramadan. Amin ya Allah. Para hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Monggo dirahaken lajengaken anggenipun kita sareng-sareng nyinaoni kitab Safi Nabi Najah ingkang dipun susun ini Al-Azim Al-Fadil Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami saking Yaman Al-Hadrami Hadramaut ingkang dan kita punika nggih dipun syarahi dipun jelasaken dipun rinci penjelasanipun salah setunggalipun kalih ulama saking Banten saking Tanah Jawi nggih punika Syekh Nawawi Al-Bantan salah setunggalipun ulama saking Indonesia. Para bapak, ibu, para rawuh sedaya, kemudian kita sampun rangkum anggenipun bahas babagan rukun-rukunipun sholat. Sampun bahas babagan rukun-rukunipun sholat. Pindah malih kula ngemutaken perkawis ingkang termasuk rukun sholat menika rukun sholat menika kedah kita lampahi selami kita nindakaken sholat. Menawi dipun tinggal setunggal mawon, iku napa? Sholat kita boten sah. Boten sah. Syariate boten bisa. Jadi rukun sholat menika wajib kedah ditindak. Sampun rampung kita pembahasanipun menika. Ingkang terakhir kalau ini nggih menika rukun sholat nggih menika at-tartib. Nggih menika rukun-rukun sholat ingkang mulai saking niat ya takbiratul ihram terus jumeneng atau berdiri terus baca al-Fatihah terus rukuk ya i'tidal beserta tumaninahnya tentunya. Dan seterusnya sampai akhirnya terakhir salam itu harus dilakukan dengan tertib kanthi urut. Boten angsal loncat
loncat, boten angsal enten sing dilompati. Mriki tentang sifatu saja Syekh Nawawi jelasaken falau taraka at-tartiba amdan bitaqdimi ruknin fi'liyin ala fi'liyin ka'an sajada qabla ruku'ihi aw ala qawliyin ka'an raka'a qabla qira'atihi aw bitaqdimin qawliyin wa huwa salam ala fi'liyin aw qawliyin ka'an salama qabla sujudihi aw tasyahudihi baqala sholatuhu. Syekh Nawawi jelaskan kalau ada seseorang yang sedang sholat kok dengan sengaja melakukan gerakan sholat tidak urut, tidak tertib. Misal dia mendahulukan salah satu rukun berupa gerakan di atas rukun daripada rukun berupa ucap atau berupa rukun gerakan yang lain, seperti dia melakukan sujud padahal belum ruku. Jadi dari membaca Fatihah selesai terus dia baca surat-surat pendek meskipun sunnah, terus i'tidal, habis i'tidal harusnya apa ruku'i sekedar setelah Fatihah terus surat-surat pendek ternyata dia tidak ruku tapi nomor 12 terus sujud kan, harusnya kan ruku terus tidak nembe sujud, tapi dia setelah baca surat Al-Fatihah dan surat pendek ternyata langsung sujud. Berarti ada ruku, ada i'tidal yang belum dikerjakan. Berarti kan lompat ini. Kita lompat kita. Mungkin kalian ngalamin bahkan kadang sakit loh Pak. Omongnya pas sholat diri. Betul itu sih ngelingi, atau pas ngantuk gitu. Nanti ngalamin loh. Nanti saya sendiri juga seperti itu Pak. Kok cepat mensolat. Bisa jadi gitu, bisa jadi itu terjadi pada diri kita. Nah, ketika itu Syekh Nawawi, kalau itu dilakukan dengan sengaja berarti memang sengaja berapa Fatihah, surat terus sujud dengan sengaja, tidak melakukan ruku, tidak melakukan tidak. Maka ini kalau dilakukan dengan sengaja batalah sholat. Ketika itu Syekh Nawawi sah batal sholat karena meninggalkan rukun sholat dengan sengaja. Catatannya dengan sengaja itu bisa membatalkan sholat. Atau dia belum baca Al-Fatihah setelah takbiratul ihram atau setelah berdiri tapi dia belum baca Al-Fatihah, yang Al-Fatihah itu termasuk bacaan yang termasuk rukun sholat kan. Tapi dia terus ruku padahal belum baca Al-Fatihah. Berarti kan melompati bacaan Fatihah. Kalau dilakukan dengan sengaja seperti ini bisa batal sholatnya. Atau bisa jadi ketika sujud harusnya setiap rakaatnya kan 2 kali kita baru sujud sekali terus duduk tahiyat akhir atau tasyahud akhir, berarti dia sujudnya kurang setengah gitu. Nah itu berarti ketika dia salam kalau dia lakukan dengan sengaja bisa batal sholat dengan sengaja. Nah, bagaimana kalau dia tidak sengaja melakukan itu? Nah, itu kan sengaja gitu. Amalau qaddama qawliyan ghairu salam alaihi mata kata syahudin ala sujudin wa qasolatin ala nabi sallallahu alaihi wasallam ala tasyahudin fala yadurru lakin la ya'taqidu bima qaddama wa yu'iduhu fi mahallihi.
Antara kadzalika sahwan, jika seseorang itu meninggalkan salah satu atau beberapa rukun sholat tapi mergo lali. Mergo apa? Lali. Mergo lali. Artinya boten sengaja. Fama ba'dal matruki ila ayyatadzakkara lahu. Maka gerakan yang dia kerjakan, gerakan sholat yang dia kerjakan karena lompat mau, misalnya mau baru baca sasampunipun maos Fatihah terus surat-surat pilihan, harusnya rukuk dulu terus i'tidal baru sujud, tapi langsung apa? Sujud. Gitu. Dia melompati gerakan rukuk dan gerakan apa? I'tidal. Maka ngendikanipun Syekh Nawawi, jika dilakukan dengan apa? Tanpa sengaja atau karena lupa, maka sujud yang dia lakukan itu tadi ternyata pas sujud buruk kelingan. Maka pengpindho sujud terus duduk di antara dua sujud meneh. Nah, sujud kedua baru ingat. Berarti dia sudah sujud plus duduk di antara dua sujud. Pas sujud kedua kelingan. Aku mau itu. Nah, baru ingat kan gitu. Ila ayatan dzakara lahum liruku'ihi fi ghairi mahalli. Maka gerakan sujud yang dia kerjakan, gerakan duduk di antara dua sujud yang dia kerjakan tadi, termasuk sujud keduanya tadi, dan dia ketika sujud kedua ingat belum rukuk, belum i'tidal, niki sujudnya dua kali dan duduk di antara dua sujud ini tidak dihitung gerakan sholat. Lagu kata lepas, ampun dihitung. Artinya dia harus apa? Melakukan gerakan yang dia tinggal tadi. Kenapa mau berarti? Halo, nyambung. Rukuk dan i'tidal. Ampun Pak. Makanya ngaji niku meskipun sesaat, meskipun sak menit, 2 menit saja, itu lebih banyak pahalanya tinimbang sholat sampai 80 sampai puluhan rakaat. Waktu nggak mikir. Halo, mau tak tangan sih belum nyambung. Serius nih gitu loh. Ketika panjenengan paham niki, terus kebetulan suatu saat ada yang bertanya jenengan saged nular ke ilmu niki, berarti jenengan punya amal jariah. Aw ilmin yang tanfa'u, gitu. Ada amal jariah yang senantiasa mengalir pahalanya itu loh Pak. Meskipun kita sudah itu salah satunya ilmu, gitu. Nah, makanya boleh ilmu itu pahalanya itu gede Pak. Orang butuh khusyuk, butuh apa? Tenangan. Dengan karena nggunjung barang asal bener. Asal. Yang penting apa? Pak. Misalnya orang paham pun Pak, jurah apa? Tetap oleh ganjaran. Ini yo beda tetap. Kemanfaatannya tetaplah. Halo. Tekan dulu mau. Kalau langsung ini kasus ketika seseorang lupa setelah baca Fatihah terus baca surat pilihan. Ternyata dia tidak rukuk, tidak i'tidal, tapi langsung apa? Sujud. Bahkan di sujud pertama dia belum ingat. Terus lanjutkan duduk di antara dua sujud. Mau kembali ke laptop. Duduk di antara dua sujud juga belum ingat. Belum ingat kalau dia belum rukuk, belum i'tidal. Ketika sujud kedua baru ingat. Lah, aku belum rukuk, belum i'tidal. Nah, di saat dia ingat itulah maka sesegera mungkin fa'alahu fauran wujuban, maka dia wajib melakukan rukun sholat yang dia tinggalkan. Ketika ada rukun sholat yang kita tinggalkan karena lupa, gitu, tidak sengaja, dan terus entah pas
di rakaat yang sama atau sudah rakaat berikutnya, itu kita harus segera melakukan gerakan yang belum dikerjakan. Kalau tadi rukuknya belum, i'tidalnya belum, padahal ingatnya ketika sujud kedua. Begitu ingat, langsung berdiri saja. Berdiri, kita terus Allah rukuk, terus apa? I'tidal, baru sujud yang dia lakukan sebelum ingat tadi, termasuk duduk di antara dua sujud ini tidak dihitung. Jangan ini mending elengi si rakaate podo. Alhamdulillah orang kakean sing liwat. Gitu. Berarti rakaatnya masih sama. Nah, kalau rakaatnya sudah berbeda, panjenengan rakaat pertama seperti itu tadi terjadi. Ternyata habis Fatihah baca surat pilihan langsung sujud. Sujud pertama belum ingat, duduk di antara dua sujud belum ingat, sujud kedua belum ingat. Bangun masuk rakaat kedua. Allahu Akbar. Urung kelingan, Pak. Urung kelingan. Terus baru sujud di rakaat kedua tadi baru ingat. Mau rakaat pertama itu misalnya. Maka gerakan-gerakan yang dia lakukan mulai dari sujud di rakaat pertama, terus bacaan-bacaan Fatihahnya di rakaat kedua, rukuk di rakaat kedua, i'tidal di rakaat kedua, termasuk sujud di rakaat kedua tadi jangan dihitung. Berarti dia masih baru melakukan rakaat 1. Itu pun belum komplit karena rukuknya belum, i'tidalnya belum. Paham deh? Alam-alam belum bikin ngawas. Soalnya penting karena jenenge manusia itu panggone lali. Gitu Pak Bu. Apa meneh pun sepuh-sepuh, nanti itu sholat dhewe wah, rada segeling iki. Malaikat paling mesam-mesam bae Pak. Dengan sholat dhewe rada segeling iki rakaat papat dadi telu. Inilah pentingnya kita paham soal tata cara itu ibadah. Apalagi ini ibadah yang sifatnya wajib, hukumnya wajib. Maka ilmu yang terkait dengan ibadah wajib, hukumnya juga wajib dipelajari. Malayati berwajib ilabihi bahwa wajib. Jadi seperti itu. Antas ini paham ya? Bismillah, muka-muka paham. Ngomong sebelum bisa alon-alon. Enggak diunjukin pada ini. Bismillah. Kenal Mas? Cepat Mas? Alhamdulillah. Monggo belajar ini. Aslun an-niyatu thalathu darajatin in kanat as-salatu fardhan wajaba qasdul fi'li wa ta'yini wal fardiyah. Qasdul fi'li wa ta'yini wal fardiyah. Kita kembali ke rukun pertama pembahasannya. Udah tak balik ini mana? Saking pentingnya ini Pak. Yaitu niat sholat. Niat sholat dulu sudah kita pelajari bahwa niat sholat itu tempatnya di dalam hati, di dalam hati. Niat sholat harus dilakukan karena termasuk rukun sholat. Sholat tanpa niat ya sah, oke? Tapi niat kita yang wajib di dalam hati. Sedangkan melafalkan niat dalam lisan kita, misalnya sebelum takbiratul ihram membaca sholli fardhu maghribi salasa raka'atin makmuman lillahi, misalnya melafalkan niat sebelum takbiratul ihram itu sunnah, tidak wajib. Yang wajib itu apa?
berniat di dalam, dan sudah kita bahas berniat di dalam sholat itu harus dibarengi, dilakukan bersamaan dengan apa? Takbiratul ihram. Berarti hati kita harus berniat sholat, sedangkan lisan kita di saat yang bersamaan itu melafalkan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Lisan kita ucap itu. Di saat yang sama hati kita melafalkan niat. Hatinya yang mengucapkan niat. Makanya oleh ulama-ulama, oleh kiai-kiai pondok niku sing diajarkan niku lafalin niat itu suruh menghafal supaya hatinya gampang sing lafalke apa? Niat. Bukan yang wajib, bukan melafalkan sebelum takbiratul ihram, tapi apa? Pas takbiratul ihram. Halo Pak, Bu. Jenengan niat sholat mun ini pun saged sedaya. Pun saged siji loro. Yo, monggo. Jadi melafalkan niat dalam hati itu termasuk rukun sholat dan harus dikerjakan bersamaan takbiratul ihram. Nah, niat ini dilihat dari apa jenis sholatnya itu bisa berbeda, oke? Berbeda. Yang wajib apa seperti apa? Di sini dijelaskan oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, niat itu ada tiga tingkatan. Jika sholat yang dikerjakan itu sholat wajib, sholat fardu, bisa sholat 5 waktu atau sholat Jumat, gitu Pak? Halo? Atau sholat qadha. Sholat qadha itu sholat wajib yang dikerjakan di luar waktu. Misalnya tangi subuh ternyata wis kliwat, jam tengah itu lagi tangi. Padahal wayahnya itu wis wayah subuh kan, benar kita. Tapi tetap wajib sholat, tetap wajib sholat subuh. Nah, subuhnya itu namanya qadha. Jadi apa? Nyaur sholat subuh karena dikerjakan di luar waktu sholat. Nah, ketika sholat yang dikerjakan itu sholat wajib, sholat fardu, wajib qasdul fi'li wa ta'yinu wal fardiyah. Maka orang yang sholat wajib dalam niatnya harus mengandung 3 unsur. Awal-awal ini kayak ngaji. Kalau mengerjakan sholat wajib, niatnya orang yang sholat wajib itu harus mengandung 3 unsur, yaitu 1, dia dalam artinya bermaksud mengerjakan sholatnya itu tadi. Apa? Bermaksud mengerjakan sholat. Kalau dalam niat sholat itu ada usolli fardhu maghribi, usolli fardhu asri dan seterusnya. Yang dimaksud qasdul fi'li itu bacaan usolli. Aku melakukan sholat. Aku berniat melakukan sholat. Itu harus ada ucapan begitu di dalam hatinya. Meskipun niat sholat tidak harus bahasa Arab, gitu. Hatinya semuni soalnya, gitu. Karena hatinya yang bisa. Jadi harus ada unsur bermaksud melakukan sholat. Kalau dalam hafalan niat sholat itu usolli gitu. Aku berniat melakukan sholat. Yang kedua mengandung unsur at-ta'yinu, yaitu apa? Ai min dhuhrin aw ghairiha tatamayyaza an sa'iri sholat. Harus disebutkan sholat wajib yang dikerjakan itu namanya sholat apa? Karena sholat wajib itu tidak hanya satu, ya, supaya jelas sholat wajib ini jenenge apa? Ada sholat subuh, ada sholat duhur, ada asar, maghrib, isya, ada sholat Jumat, kan ada, gitu. Berarti usolli fardhu. Fardhu apa? Fardhu maghribi misalnya.
Aku berniat melakukan sholat apa? Maghrib misalnya. Sholat fardu maghrib misalnya. Kalau subuh ya sholat fardu subuh. Disebut nama sholatnya supaya jelas yang kita kerjakan sholatnya namanya itu. Karena ini wajib. Terus yang ketiga, dalam niat sholat wajib itu harus mengandung unsur al-fardiyah. Harus ada unsur jenis sholatnya disebut sholat fardu. Makanya cukup 3 unsur ini: usolli fardul maghribi, usolli fardul isya'i, usolli fardul subhi, usolli fardul duhri, usolli fardul asri. Jumat ya usolli fardul jumu'ati. Aku berniat melakukan sholat fardu maghrib, berniat melakukan sholat fardu isya. 3 unsur harus ada. Jadi orang dawa banget. Amalannya terpondok usolli fardul maghribi salat raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'mumar lillahi. Dawa banget Pak. Tapi sing wajib niku mau usolli fardul maghribi. 3 unsur niku tok. Jadi cukup. Oke? Paham ya? Dengan yang apalagi usolli fardul maghribi, usolli fardul isya'i, usolli fardul dhuhri. Saged mboten? Gampang kan? Iku sing apa? Loh, ajarke sing gampang. Ora kaya kula biyen kan ngapalke tuwa-tuwa ternyata sing kanggo cendak. Ternyata sing wajib cuma pendek seperti itu. Yang wajib loh ya, yang wajib pendek seperti itu. Harus mengandung unsur qasdul fi'li usolli, ada niatan melakukan sholat. Yang kedua, menentukan nama sholat wajibnya apa. Terus ada unsur sholatnya bersifat fardu atau wajib. Jadi aku berniat sholat fardu maghrib, berniat sholat fardu isya, dan seterusnya. Sing dilakoni no. Halo. Insyaallah akan. Enten niki yang kita kaji sekali lagi mazhab Syafi'i. Kok menawi enten sederek ingkang benten ingkang punten nggih. Jadi ketika 3 unsur ini tidak terpenuhi, maka niatnya belum sempurna, maksudnya belum sah, gitu loh. Padahal niat sholat kita itu termasuk rukun sholat. Sekali lagi wajib diucapkan oleh hati, bukan lisan. Hati kuwi munine bareng karo takbiratul ihram. Kok saged sedaya? Nggih. Alhamdulillah. Sing durung latihan nggih. Soale kula namung saged nyemutke nggih. Dadi pas takbiratul ihram Allahu Akbar lisane muni ngoten. Nah, hati kita mengucapkan usolli fardhu isya'i, usolli fardhu. Itu tergantung salat yang mau wis pendek ngoten mawon. Jadi kalau nggak bisa bahasa Arab, Allah niat nindakake salat fardhu isya, ngoten Jawa. Bahasa Indonesia ya aku berniat melakukan salat fardhu isya, itu silakan. Dalam di saat takbiratul. Bagaimana kalau dia cuma melafalkan niat tadi sebelum takbir, tapi pas takbir malah boten muni atine pripun malah boten sah. Gitu. Karena yang wajib itu niatnya dilakukan, diucapkan hati bersamaan takbiratul. Sebelum takbir, usolli fardhu maghribi salatan billahi ta'ala Allahu Akbar. Malah pas takbiratul ihram malah hatinya orang muni apa-apa. Malah belum niat itu namanya. Belum nih. Wa in kanat nafilatan muaqqatan karatibatin au dzata sababin
wajib qasdul fi'li wa ta'yin. Tadi kalau sholat yang dikerjakan sholat wajib. Kalau yang kita kerjakan itu sholat sunnah. Sholat sunnahnya itu ditentukan waktunya. Seperti sholat rawatib. Rawatib itu nggak apa-apa. Sholat yang mengiringi sholat wajib, sholat fardu. Seperti isya ada qobliyah, ada yang sebelum isya, ada sesudah isya. Maghrib setelah isya ada kan? Ada qobliyah, ada ba'diyah. Nah, auda tasababin atau jika yang dikerjakan itu sholat sunnah yang ada sebab. Dia mengerjakan sholat sunnah karena ada sebab. Contohnya kan istisqa, seperti sholat istisqa, sholat nyuwun udan gitu Pak. Mergo apa? Ada sebab pengen oleh udan, diparingi udan. Kalau sholatnya seperti ini, sholat sunnah yang ditentukan waktunya atau ada sebab yang mengiringi, yang menyebabkan kita sholat sunnah itu, maka cukup ada dua unsur yang harus dipenuhi ketika niat sholat tadi. Ya, satu qasdul fi'li, yang pertama bermaksud atau berniat melakukan sholatnya. Usolli bahasanya, oke? Aku berniat melakukan sholat. Yang kedua disebutkan takyin, disebutkan nama sholatnya tadi. Disebutkan nama sholatnya. Sholat qobliyah atau ba'diyah. Sholat qobliyah atau ba'diyah. Nah, qobliyah subuh atau qobliyah zuhur atau qobliyah isya itu disebutkan. Kalau qobliyah isya kata usolli sunnatal isya'i qobliyatan. Coba bahasa Arabnya ngoten. Kalau niat tindak sholat sunnah isya qobliyah atau sholat sunnah qobliyah isya. Pakai bahasa Indonesia nggih monggo. Intine pas takbiratul ihram hati kita mengucapkan niat, aku berniat melakukan sholat sunnah qobliyah. Apa disebut qobliyahnya? Qobliyah apa? Kalau ba'diyah nopo? Paham? Cuma dua itu toh. Jadi yang satu usolli, yang kedua sunnah apa jenenge? Tidak pakai sunnah pun boleh. Usolli sholat apa gitu, qobliyatan isya itu bisa. Jadi intinya niat melakukan sholat apa? Sunnah qobliyah apa disebut? Oke. Terus satu lagi dari kunci tambah ada kelas. Wa in kanat nafilatan mutlaqan, jika sholatnya sunnah yang dikerjakan itu berupa sholat sunnah mutlak. Sholat sunat mutlak itu sholat sunat yang dikerjakan tidak terikat, tidak ditentukan waktunya, dan tidak ada sebab apapun juga. Seperti ngapunten Mbah Bu, ini disebutkan misalnya batik apa itu nindake sholat setelah wudhu seperti yang dibiasakan oleh sahabat Bilal bin Rabah. Setelah wudhu jenengan sholat asar apapun juga setelah wudhu. Nah ini gimana? Sholat yang seperti ini gimana? Jika seperti ini maka wajib qasdul fi'li faqat. Maka yang wajib diucapkan ketika niat sholat mutlak seperti ini cukup qasdul fi'li, cukup berniat usolli, benar cukup. Belum niat sholat. Betul. Berapa rakaat dan sebenarnya nggak perlu disebutkan dalam ini. Kalau dikerjakan dua ya kan ya kan. Memang sholat sunatnya itu umumnya 2 rakaat.
Jadi ketika sholat sunat mutlak itu tidak perlu disebutkan sholat apa tidak. Cukup apa? Aku berniat melakukan sholat sunat. Kecuali kata Bapak Ibu ingkang saged kita sinau dados monggo anggenipun ibadah dipun paringaken supaya dalam kita beribadah itu boten nemui bingung pas wayahe sholat wayahe nindakake ibadah bingung mergo ora paham. Tapi nek panjenengan paham insyaallah ora bingung. Akhirnya sholatnya iso usul soalnya pun paham. Tapi misalnya derek paham, mungkin medal tenajen apa mungkin dibuka ilmunipun kali Gusti Allah diparingi pemahaman. Allahumma amin. Nggih sedaya niku benten-benten anugerahipun. Boten kedah sedaya dados tiyang tafaqquh nggih, tiyang ingkang paham akibun. Yang penting sing boten paham purun sinau, sing paham purun ngaji. Kan sarana. Mungkin jika kita sinau dari ini kok saestu dados ilmu ingkang manfaat hidup dan dunia akhirat. Wonten panjenengan menyukaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.